Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Mawardi Janitra dari kelas Sipik Hukum kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan mengamalkan secara Islam secara komprehensif. Yang pertama, mengapa manusia harus beragama? Benih agama muncul dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Cita-citaan Allah ketika kali ini selanjutnya melahirkan kesucian dan itu dimiliki oleh manusia. Manusia yang memiliki naluri ingin tahu berupaya mendapatkan sesuatu yang paling indah melalui panca inderanya. Dari sini agama lahir, bahkan proses beragama pun terjadi sebagai upaya manusia untuk mencontoh sifat-sifat yang maha suci. Yang kedua, agama mana yang harus diikuti manusia? Kalau dilihat dari sumbernya, agama dikelompokkan menjadi dua ya, yaitu ada agama samawi dan agama ardi. Yang pertama samawi. Samawi disebut juga dengan agama langit, agama wahyu, agama profetis, din as-samawi, itu agama yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui para nabi atau rasulnya. Contoh, agama Yahudi asli, agama Nasrani asli, dan agama Islam. Yang kedua ada agama ardi. Agama ardi disebut dengan agama budaya, agama bumi, agama rakyu, atau natural religion, yaitu agama cipta manusia sendiri. Contohnya kayak agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Dan tiga, mengapa saya memilih Islam? Ada beberapa alasan mengapa manusia memilih agama Islam sebagai agama yang diikuti antara lain. Setiap manusia dilahirkan telah dianugerahi oleh Allah yang bernama fitrah atau kesucian, sebagaimana sabda Nabi, yaitu tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya adalah menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Riwayat Muslim dan Nabi Hurairah. Dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 30, ya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang B ada firman Allah surat Ali Imran ayat 16-85 yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sebenarnya Allah sangat cepat hisabnya. Surat Al-Imran ayat 19. Bagaimana kalau ada umatnya yang mengikuti ajaran selain Islam? Ada surat dari Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, boleh jadi dunia tidak rugi karena mendapat nama baik atau kedudukan yang tinggi, namun di akhirat pasti rugi dan celaka. Sedangkan ayat lain yang mengungkap tentang kebenaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 125, Az-Zumar ayat 22, dan surat As-Saff ayat 7. Ke poin C, yaitu pengakuan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ketika akan mati dengan tenggelam di Laut Merah sewaktu mengejar Nabi Musa. Artinya, dan kami mengikat Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan para tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri pada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kesalahan kami. Poin D, yaitu pengakuan para ahli kitab Yahudi dan Nasrani bahwa agama Islam adalah agama yang pengakuan ini pernah dilakukan oleh Waraqah bin Naufal mengakui Muhammad atau suami Khadijah, seorang nabi sebagaimana Nabi Musa, Haikal, Muhammad Hussein. Waraqah bin Naufal merupakan seorang penganut agama Nasrani.
yang keempat yaitu kita masuk pada pengertian Islam. Ada dua pendapat cendekiawan Muslim. Yang pertama dari Sahbul di Azhar Khair Almarhum Muhammad Syaltut, yaitu berbunyi Islam adalah agama Allah yang diperintahkan untuk mengerjakan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia, mengajak mereka untuk memeluknya. Kedua, dalam buku Himpunan Putusan Tarjih atau HPT Muhammadiyah, agama mengandung dua pengertian, yaitu pertama agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama adalah apa yang disyaratkan Allah dengan perantara nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ansori Endang Saifuddin. Yang kelima, memasuki sumber ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber pertama. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang bersifat mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tertulis di dalam mushaf-mushaf, diriwayatkan dengan jalan mutawatir. Sedangkan isinya mengandung 5 prinsip, yaitu yang pertama tauhid atau doktrin tentang kepercayaan kebenaran Yang Maha Esa. Ada janji dan ancaman Tuhan, petunjuk dan tata cara ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan atau amaliyah sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Jalan dan cara mencapai kebahagiaan, sejarah atau cerita umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Poin B yaitu hadis atau sunnah sebagai sumber kedua setelah Quran. Hadis atau sunnah merupakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan pengakuan. Para ulama sepakat bahwa as-sunnah dapat berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Kekuatan hukum berasal dari as-sunnah sama dengan kekuatan hukum yang berasal dari Al-Quran dan menjadi sumber hukum Islam dan wajib dipatuhi. Hadis berfungsi sebagai yang pertama menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan dan memerinci yang global atau mujmal, mengaitkan yang mutlak dan mentaksiskan yang umum, dan berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Masuk ke poin 6 yaitu ruang lingkup ajaran Islam. Secara garis besar, ajaran Islam dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama akidah atau iman, ibadah atau Islam, yang ketiga akhlak atau iman, Islam dan ihsan. Ketika ajaran Islam tersebut saling berpengaruh satu dengan yang lainnya, akidah atau iman merupakan dasar dan fondasi dari segala macam aktivitas amal soleh seseorang, sehingga dapat melaksanakan ibadah yang tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalah. Sebagai dampaknya, ibadah yang telah dilakukannya akan diterima oleh Allah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang pertama, Islam memperlakukan semua manusia sama. Ucapan syahadatani sebagai tanda keislaman seseorang sangat diperlukan dan cukup untuk menyaksikan sesama. Lebih-lebih untuk pergaulan hidup bermasyarakat. Imaduddin Abdul Rahim. Yang kedua, Islam mengakui kemerdekaan sebagai hak asasi manusia. Kemerdekaan merupakan salah satu ciri manusia dan Allah pun melarang untuk memaksakan dalam menentukan pilihannya, termasuk memilih agama. Al-Quran secara tegas mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut atau syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah SWT dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bihil tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, di sini ada firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat atau tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dengan adanya kemerdekaan, seseorang dapat menentukan pilihannya untuk masuk surga atau neraka, dapat menilai dirinya atau orang lain termasuk baik atau jahat, benar atau salah. Adanya berbagai macam kelompok manusia dengan berbagai macam adat istiadat, bahkan berbagai ragam agama di dunia.
Keempat, ada memilih menjadi manusia muslim. Dan kelima, memilih menjadi manusia yang kufur. Poin tiga, Islam membebaskan dari tradisi jahiliyah dan mengangkat derajat martabat kaum perempuan. Al-Quran telah menempatkan posisi perempuan sesungguhnya seperti yang pertama ada hak-hak perempuan di dalam dan di ruang rumah. Hak-hak perempuan di luar rumah telah dilakukan sejak masa Rasulullah dan Abad Nabi dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Keberadaan perempuan di rumah maupun di luar telah dijelaskan bahwa surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kedua, hak perempuan dalam politik. Hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan telah dijelaskan dalam surat Al-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang termasuk perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi termasuk dalam bidang politik. Yang terakhir yaitu ada Islam sebagai way of life. Seluruh aktivitas yang dilakukan hendaknya mengarah pada Allah dan selalu mengingatnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, dan diantara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam pandangan Al-Quran, hidup sukses adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, sehingga melahirkan manusia-manusia yang tangguh dalam menghadapi semua ujian dan cepat hidup. Itulah dari presentasi saya, semoga dapat jelas dengan presentasi saya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih.